warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas 3D Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2020 akan mempresentasikan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ialah Nadia Kinanti Fazira dengan NIM E1R02088. Yang kedua ialah Rahdi Miftahul Rajab dengan NIM E1R02108. Dan saya sendiri, Rati Damayana Dwi Cintami dengan NIM E1R0201112. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa submateri dari model pembelajaran Think Talk Write. Yang pertama ialah definisi dari pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Yang kedua ialah sintak atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Yang ketiga ialah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Dan yang terakhir ialah simulasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Saya akan menjelaskan mengenai submateri pertama, yaitu definisi mengenai pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Model pembelajaran Think Talk Write atau disebut juga dengan TTW merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Hanker dan Lafhian. Model pembelajaran TTW ini didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik didorong untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Menurut Hanker dan Lafhian pada 1996 halaman 82 menyatakan bahwa model pembelajaran Think Talk Write atau TTW membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide. Kemudian menguji ide tersebut sebelum peserta didik diharapkan untuk menulis. Alur dari model pembelajaran TTW ini dimulai dari keterlibatan peserta didik dalam berpikir atau berdialog reflektif dengan dirinya sendiri. Selanjutnya berbicara dan berbagi ide dengan temannya sebelum peserta didik menulis. Selain dari pengertian menurut Hanker dan Lafhian, terdapat beberapa pengertian menurut ahli mengenai model pembelajaran Think Talk Write ini. Menurut Siregar dan Nara pada tahun 2014 halaman 66, model pembelajaran Think Talk Write adalah model pembelajaran yang dimulai dari alur berpikir melalui bahan bacaan, menerima, mengkritisi, dan alternatif solusi. Selanjutnya, berbicara dengan melakukan diskusi, presentasi, dan yang terakhir ialah menulis dengan membuat laporan hasil diskusi maupun presentasi. Menurut Iru dan Arisi pada tahun 2012, halaman 67, menyatakan Think Talk Write merupakan model pembelajaran kooperatif yang kegiatan pembelajarannya yaitu lewat kegiatan berpikir, berbicara atau berdiskusi, bertukar pendapat, serta menuliskan hasil diskusi agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Think Talk Write atau TTW merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimulai dari alur berpikir melalui kegiatan membaca, berbicara, melalui kegiatan berdiskusi, bertukar pendapat, presentasi, dan menulis melalui kegiatan menuliskan hasil diskusinya. Itu dia tadi definisi dari pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Untuk submateri selanjutnya, yakni sintak atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write akan dijelaskan oleh teman kami Rahdi Miftahul Rajab. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kedua terkait dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran Think Talk Write. Baiklah, langsung saja ke tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran Think Talk Write menurut Yamin dan Ansari. Yang pertama, Think. Think merupakan aktivitas siswa untuk berpikir. Hal ini dapat dilihat dari proses membaca suatu teks atau cerita, kemudian membuat catatan tentang apa yang telah dibaca. Kemudian yang kedua ada talk. Talk merupakan aktivitas siswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Menurut Yamin dan Ansari, manfaat dari talk adalah merupakan cara utama partisipasi komunikasi, yaitu siswa menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide kepada temannya dan membuat definisi pembentukan ide.
sebagai internalisasi ide yang dibentuk melalui berpikir dan memecahkan masalah, dan sebagai sarana untuk meningkatkan dan menilai kualitas berpikir. Kemudian yang ketiga, write. Write merupakan aktivitas siswa dalam menuliskan hasil diskusi atau dialog pada lembar aktivitas siswa. Aktivitas menulis berarti mengonstruksikan ide setelah berdiskusi antar teman. Menulis dalam matematika dapat membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Aktivitas menulis juga akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. Dan juga dengan aktivitas menulis dapat membantu guru untuk memantau kesalahan dari siswa, miskonsepsi dan konsep siswa terhadap ide yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, Write. Langkah yang pertama, guru membagi teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat situasi masalah yang bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur. Langkah yang kedua, siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan secara individual untuk dibawa ke forum diskusi. Langkah yang selanjutnya, langkah ketiga, siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan yang dibuat sebelumnya. Dan langkah yang terakhir, yang keempat, siswa mengonstruksikan sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi. Kemudian selanjutnya ada peranan guru dalam model pembelajaran Think, Talk, Write. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan tugas yang menantang siswa untuk berpikir. Yang kedua, memutuskan apa yang akan didiskusikan oleh siswa. Yang ketiga, memerintahkan siswa untuk mengungkapkan ide secara lisan dan tertulis. Yang keempat, mendengarkan ide siswa. Yang kelima, memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasi persoalan-persoalan, menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa berjuang dengan kesulitan. Dan yang terakhir yaitu memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi secara lebih aktif lagi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Radina Sahurajab atas penyampaian materinya. Adapun submateri selanjutnya yakni mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Write yang akan dijelaskan oleh teman kami Nadia Kinanti Fazira. Pada kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan submateri yang ketiga tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran TTW. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran TTW. Ada beberapa ahli berpendapat tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran TTW itu sendiri. Yang pertama, menurut Suyatno, kelebihan dari pembelajaran TTW ada dua, yaitu yang pertama, model TTW dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua, model pembelajaran TTW dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan secara sistematis. Selain itu, kekurangan dari pembelajaran TTW menurut Suyatno ada dua pula. Yang pertama, model TTW adalah model pembelajaran yang baru yang dilaksanakan di sekolah, sehingga siswa belum terbiasa belajar dengan langkah-langkah pada model TTW. Oleh karena itu, proses pembelajaran masih cenderung kaku dan pasif. Yang kedua, kesulitan dalam mengembangkan lingkungan sosial siswa. Pendapat kedua, menurut Siswanto dan Aryani, kelebihan pembelajaran TTW itu yang pertama,
mempertajam seluruh keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, dengan memberikan soal dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Yang ketiga, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, dan bahkan dengan diri mereka sendiri. Yang keempat, suasana menjadi rileks sehingga terlatihnya hubungan persahabatan antara siswa dan guru. Yang kelima, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami materi ajar. Yang keenam, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Yang ketujuh, memberikan pembelajaran ketergantungan secara positif. Dan yang terakhir, adanya keterampilan menjalin hubungan interpersonal yang berupa keterampilan sosial. Adapun kekurangan pembelajaran TTW menurut Siswanto dan Aryani, yang pertama, ketika siswa bekerja dalam kelompok, itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaannya karena didominasi oleh siswa yang mampu. Yang kedua, dengan keleluasan pembelajaran, maka apabila keleluasan itu tidak optimal, tujuan dari apa yang akan dipelajari itu tidak dapat tercapai. Yang ketiga, guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat, apabila guru kurang jeli dalam memberikan penilaian, maka individu itu akan mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Dan yang terakhir, dibutuhkan fasilitas yang cukup memadai untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pendapat ketiga dari Soimin. Menurut Soimin, kelebihan dari pembelajaran TTW itu yang pertama, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar. Yang kedua, dengan memberikan soal open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Yang ketiga, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Dan yang keempat, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Selain itu, kekurangan dari pembelajaran TTW menurut Soimin itu ada 3. Yang pertama, ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaannya karena didominasi oleh siswa yang mampu. Yang kedua, kecuali soal open-ended tersebut dapat memotivasi siswa dimungkinkan untuk sibuk. Dan yang ketiga, guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan strategi TTW ini tidak mengalami kesulitan. Terima kasih kami sampaikan kepada Nadia Kinanti Fazira atas penyampaian materinya. Untuk sub-materi keempat, ialah simulasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write untuk kelas dengan 20 orang siswa. Yuk kita simak bersama. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write untuk kelas dengan 20 orang siswa adalah: yang pertama, guru membagi siswa dalam suatu kelompok yang terdiri dari 4 orang dan memberikan teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat situasi masalah yang bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. Yang kedua, siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan secara individual untuk dibawa ke forum diskusi. Nah, pada kegiatan ini, siswa dituntut untuk melakukan proses berpikir atau think. Yang ketiga ialah siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi dari catatan. Pada kegiatan ini, siswa dituntut aktif untuk berpendapat berdasarkan pada catatan yang telah dibuatnya. Nah, proses ini termasuk ke dalam talk. Nah, di dalam langkah ini juga terdapat proses menulis hasil diskusi kelompok atau write untuk kemudian dipresentasikan di depan kelas. Yang keempat ialah menyajikan hasil diskusi kelompok. Kemudian kelompok lain memberikan respon atau tanggapan. Nah, di sini terjadi proses diskusi yang mana termasuk ke dalam talk. Nah, untuk yang terakhir ialah guru membuat kesimpulan dari materi yang didiskusikan oleh siswanya. Yang mana pada langkah ini guru akan merefleksi materi yang telah didiskusikan dan siswa mencatat kesimpulan dari pembahasan kesimpulan yang disampaikan oleh guru.
Nah, itu dia tadi presentasi dari kami mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write. Semoga melalui video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.